Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Jadi di era pandemi yang masih berlangsung ini, kita belum bisa bertatap muka, tetapi harapannya tidak mengurangi kehangatan kita dalam berinteraksi, kesemangatan kita dalam belajar, wabil khusus pada pada mata pelajaran matematika peminatan pada materi persamaan trigonometri. Oke, kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang KI dan KD ataupun kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk membahas satu persatu seperti itu. Oke, pada materi kali ini adalah persamaan trigonometri. Nah, yang akan kita bahas pada kompetensi inti pengetahuannya adalah yang pertama dan cuma satu ya, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Indikator yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tangen X sama dengan tangen A. Berikutnya, inti keterampilan ya, siswa diharapkan mampu untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Indikatornya menemukan konsep persamaan trigonometri, memahami persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tangen X sama dengan tangen A. Sebelum ke materi ya, kita ingat kembali ini materi kelas 10 di mata pelajaran matematika wajib. Ya, yang pertama adalah nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa ya. Mulai dari sin, sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, dan 90. Cos dan tangen mengikuti, kalian bisa simak sendiri seperti itu nilainya. Ya, jadi ini nanti akan sangat sering dipakai pada pembahasan di materi ini karena materi ini berkaitan dengan trigonometri, otomatis berhubungan dengan perbandingan sudut seperti itu. Berikutnya kita harus mengingat juga tentang satuan sudut yang nanti akan sering kita gunakan. Yang pertama derajat, misalkan A derajat dan pi, simbolnya seperti itu. Nah, yang keduanya saling berhubungan. Kalau derajat ya akan dikonversi ke dalam bentuk pi, maka persamaannya adalah satuan sudutnya dibagi 180 derajat dikalikan pi. Kalau kebalikannya, pi ke derajat adalah berapa pi dikali 180 derajat. Semoga materi pengantar ini bisa kita pahami, kita ingat kembali. Kalau lupa, kita buka-buka kembali. Berikutnya, yang ketiga adalah ada satu putaran penuh ya. Di kuadran 1 ada semuanya bernilai positif. Kuadran kedua yang positif nilai sinusnya. Kuadran 3 yang positif adalah nilai tangennya, dan kuadran 4 yang positif adalah cosnya, seperti itu, cosinus. Nah, pada pembagian ini juga nanti akan berkaitan dengan perhitungan. Maka dari itu tadi yang pertama adalah nilai dari sudut istimewa, yang kedua adalah konversi satuan dari pi ke derajat ataupun sebaliknya, dan yang ketiga adalah kuadran pada satu putaran penuh seperti itu. Ini nanti akan sangat berpengaruh pada proses perhitungan. Berikutnya kita akan membahas bentuk persamaan trigonometri sederhana dulu sebelum ke yang susah gitu ya. Yaitu sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tangen X sama dengan tangen A. Yuk kita lanjutkan. Bentuk sin X sama dengan sin A ya, memiliki penyelesaian umum dengan rumus seperti itu. Jadi X1 ya, solusi yang pertama itu bentuknya adalah A ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua
adalah 180 derajat dikurangi A ditambahkan K kali 100 K kali 360 derajat. Nah, perlu diingat ya, bentuk seperti ini ya. Yang kedua, itu kalau kita cek kembali, itu sebenarnya dia adalah satu bentuk padaan persamaan pada kuadrannya ya. Jadi pada kuadran sinus ya, sinus terletak yang nilai positifnya selain di kuadran yang pertama yaitu pada kuadran kedua. Maka rumusnya dalam kuadran kedua adalah 180 derajat dikurangi A. Dan ini nanti berulang ya. Nanti akan saya berikan contoh soalnya. Di sini kenapa kok ada nilai K ya kan, yang itu merupakan bilangan bulat mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya yang menunjukkan banyaknya putaran ya. Kalau 0 berarti dia pada putaran pertama, 1 putaran kedua dan seterusnya. Seperti apa detailnya nanti kita akan lebih bisa memahami ketika kita ketemu dengan contoh soal. Kita lanjutkan. Berikutnya untuk bentuk cos A ya. Tadi saya sudah menjelaskan bentuk rumusnya seperti ini ya. Untuk yang kedua itu adalah seperti padaan nilai positif pada kuadran ya. Jadi kosinus itu dia bernilai positif selain di kuadran 1 ada di kuadran 4. Maka rumus dari kuadran 4-nya itu adalah ini. Jadi kalau mungkin di buku yang lain tertulis 360 derajat dikurangi A, itu juga boleh seperti itu. Saya menggunakan penulisan seperti ini karena referensi yang saya pakai menggunakan seperti ini ya. Ini sama K sama menunjukkan banyaknya putaran mulai dari putaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Terakhir adalah bentuk tangent X sama dengan tangent A. Nah, kok beda Pak? Nah, iya beda karena padaannya ya untuk tangen itu adalah kuadran 1 dan kuadran 3. Maka bentuknya kalau kuadran 1 ya sebenarnya A itu sendiri. Kuadran yang ketiga itu bentuknya adalah A ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini disamakan mulai dari ketika putaran awal itu kan maka dia nilai K-nya bernilai 0 seperti itu. Maka dia rumusnya disamakan seperti itu. Oke, ini adalah materinya. Akan ke contoh soal. Nah, ada 3 di sini. Nanti kita bahas satu soal. Yang kedua silahkan kalian dikerjakan di buku kalian dan nanti saya berikan link untuk upload tugas catatannya seperti itu agar lebih jelas. Oke, dan soalnya sin X sama dengan sin 45 ya, maka sesuai dengan bentuk persamaan sin X sama dengan sin A, maka memiliki penyelesaian seperti tadi ya, saya tuliskan lagi di sini agar kita bisa mengingatnya, yaitu sin X sama dengan sin A, maka penyelesaian X pertamanya adalah A plus K kali 360 derajat. Yang kedua adalah 180 derajat dikurangi A ditambah dengan K kali 360 derajat. Ya, kita langsung ke perhitungannya. Maka ya untuk nilai K sama dengan 0 lah, kita selalu memulai K dari 0 ya. Nah, dengan X1-nya rumusnya tadi A plus K kali 360 derajat, maka bentuknya menjadi seperti ini. 45 derajat ditambah hasilnya ini 0, maka hasilnya 45. Berikutnya 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka 0 kali 360 derajat hasilnya 0, maka tinggal kurangkan 180 dikurangi 45, hasilnya adalah 135. Berikutnya, nah jadi ya Pak, kenapa sudah ketemu kok masih menggunakan nilai K lagi? Ini kita melakukan uji coba agar kita tahu sampai batas mana perhitungan ini atau nilai dari persamaan yang dimaksud itu ketemu batasnya, seperti itu, tidak melampaui. Karena siapa tahu ada solusi-solusi yang lain kan begitu. Maka kita lakukan uji coba. Untuk nilai K sama dengan 1, kita lakukan perhitungan, ternyata hasilnya adalah 405.
Untuk X yang keempat nilainya 495. Maka kita memperoleh nilai X1 nya tadi ini 45, X2 nya adalah 135, X3 nya adalah 405, dan X4 nya adalah 439. Nah, kita ingat ya, kita peroleh nilai ini tadi sama. Padahal soal menghendaki nilai X hanya terletak pada interval 0 sampai 360 derajat. Maka nilai X3 dan X4 tidak memenuhi interval ya. Kita lihat X3-nya adalah 405 dan X4-nya 495. Semuanya melebihi dari batas 360 derajat. Sehingga X3 dan X4 bukan merupakan penyelesaian. Hingga dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian pada soal di atas adalah X dengan nilai X1 sama dengan 45 dan nilai X2 sama dengan 135 derajat. Titik kotak itu berarti artinya sudah serak terakhir, sudah selesai dan tidak ada lanjutan perhitungan. Gitu ya. Ini untuk contoh soal yang nomor 1, tadi contoh soal nomor 2 dan contoh soal nomor 3. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan dan nanti diupload lengkap dengan resume yang kalian tangkap dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, gitu aja. Nah, terima kasih. Ya, untuk pertemuan kali ini ya, saya membahas itu 3 hal yang tadi kita bahas. Saya memberikan 1 contoh penggunaannya dan 2 yang lain silahkan kalian kerjakan. Ingat ya, kita di masa pandemi bukan berarti kita tidak belajar, karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Di sini saya kutipkan ini, kalau ada yang tahu ini kalimatnya siapa ya. Siapa yang tak tahan lelahnya belajar, maka ia harus tahan perihnya kebutuhan. Nah, jadi belajar mungkin suasana jadi tidak nyaman karena kita terbatas, kita butuh sumber daya yang lebih. Kalau sebelumnya kalian datang ke sekolahan dapat uang saku, ketemu sama gurunya bisa langsung, ada masalah juga bisa langsung ditanyakan dan lain sebagainya. Tapi pada masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu, ya. Nah, tapi harus tetap bertahan dengan belajarnya karena itu yang nanti akan membentuk kepribadian kita. Kalau kita tidak tahan, ya maka kalian seumur hidup harus tahan dengan pedihnya kebutuhan, karena kebutuhan itu jauh lebih menyiksa daripada sesuatu yang mungkin kekurangan yang lain seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa segera bertemu. Ketika ada masalah yang perlu dikonsultasikan, silahkan kalian bisa menghubungi saya di nomor WA saya, yaitu 0823 2694 294. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.